Pertarungan sengit hari ini bakal segera tersaji antara tuan rumah Timnas Australia berhadapan dengan tamunya yaitu Timnas Indonesia. Laga ini pastinya bakal berlangsung sengit dan menarik. Pasalnya kedua negara sama-sama mengincar kemenangan demi asal lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia yang di pertandingan kali ini bertindak sebagai tim tamu, mereka harus tampil habis-habisan di hadapan pendukung lawan. Kemenangan merupakan harga mati bagi pasukan Patrick Kluivert agar bisa bersaing di tabel klasemen dan mimpi bermain ke Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar. Meski tidak mudah dikarenakan yang dihadapi Timnas Indonesia ini merupakan salah satu tim terkuat di Asia dan merupakan negara langganan Piala Dunia, namun tidak ada yang tidak mungkin di dalam sebuah pertandingan. Kerja keras dan bermain solid dalam menjaga pertahanan harus diterapkan di laga menghadapi tim yang berjuluk The Socceroos itu. Memang secara head-to-head Timnas Australia terlihat lebih unggul daripada skuad Garuda. Terbukti dari 5 pertemuan terakhir, skuad yang berjuluk Kanguru itu mampu memenangkan pertandingan sebanyak 3 kali dan 2 kali meraih hasil imbang. Kemudian dari segi ranking FIFA, Timnas Australia juga terlihat lebih unggul jauh daripada skuad Timnas Indonesia. Terpantau sampai saat ini, Timnas Australia berada di peringkat ke-26 dunia, sedangkan Timnas Indonesia masih bertengger di peringkat ke-127 dunia. Namun meski demikian, Patrick Kluivert selaku pelatih baru Timnas Indonesia harus tetaplah optimis. Kalau JHS dan kawan-kawan mampu memberikan perlawanan yang sengit dan meraih hasil yang maksimal. Apalagi di pertandingan ini Timnas Australia tidak diperkuat banyak pemain andalannya karena mengalami cedera. Tentu hal ini akan menjadi angin segar bagi Timnas Indonesia untuk mencuri poin penuh dan meraih hasil yang terbaik. Dan berikut ini merupakan potensial line up mengerikan Timnas Indonesia versus Timnas Australia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang pertama di posisi penjaga gawang, di mana posisi ini bakal tetap ditempati oleh Martin Paes sebagai penjaga gawang utama. Martin Paes mempunyai catatan baik ketika bertemu Timnas Australia di pertemuan pertama lalu di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Berbagai penyelamatan dilakukan oleh kiper asal FC Dallas ini yang membuat pemain Australia frustasi karena gagal meraih kemenangan meski di pertandingan itu mereka menguasai permainan. Selain mempunyai refleks yang sangat bagus, Martin Paes juga mempunyai ketenangan di dalam mengantisipasi bola. Di laga nanti, Martin Paes diharapkan mampu mengeluarkan seluruh kemampuannya agar gawangnya tetap suci dan tidak kebobolan. Selanjutnya di sektor lini pertahanan, nama JHS dan Max Hilger dipastikan akan mengisi posisi ini. Max Hilger dipastikan akan tampil kembali bersama skuad Merah Putih melawan Australia setelah di 2 laga terakhir sempat absen karena mengalami cedera. Max Hilger akan mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk menjegal para penyerang Australia yang dinilai mempunyai kecepatan dan mempunyai permainan yang sangat keras. Sementara JHS akan menjadi benteng terakhir menemani Max Hilger di pertahanan Timnas Indonesia. Kemampuan JHS tidak usah dipertanyakan lagi. Pengalamannya bermain di kasta teratas Serie A Italia kerap kali diuji dengan menghadapi striker papan atas seperti Romelu Lukaku dan Lautaro Martinez akan menjadi pengalaman berharga untuk dibawa ke Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain. Selain itu, JHS sebagai seorang kapten, ia sukses mengatur tim sesuai yang diterapkan oleh pelatih. Maka tak heran jika pemain asal Venesia ini selalu menjadi andalan di setiap pertandingan Timnas Indonesia. Sementara untuk sektor lini pertahanan bagian kanan dan bagian kiri, nampaknya Patrick Kluivert akan memasang duet Kevin Dix dan Calvin Verdong. Seperti yang kita ketahui, Kevin Dix merupakan pemain yang mempunyai banyak pengalaman di kompetisi benua Eropa. Dengan mempunyai fisik yang sangat kuat dan mempunyai kecepatan yang selalu menjadi andalannya, ia diharapkan mampu memberikan dampak yang positif bagi skuad Merah Putih untuk meraih kemenangan. Selain itu, kemampuan Kevin Dix juga sering diuji dengan menghadapi beberapa striker papan atas seperti Erling Haaland di Liga Champions.
Sedangkan Calvin Verdong, tentu kita sudah mengetahui betapa apiknya sosok pemain yang satu ini. Sejak debut dengan timnas Indonesia, pemain asal NEC Nijmegen ini belum pernah tergantikan di skuad merah putih. Selain solid dalam menjaga pertahanan, Calvin Verdong juga sering membantu penyerangan terhadap pertahanan lawan. Sementara untuk sektor lini tengah, Patrick Kluivert akan memasang nama Tom Haye, Joy Pelopesi, dan Ivar Jenner. Meskipun klub yang dibela Tom Haye terbilang cukup buruk di level liga, namun penampilan Tom Haye sangat baik dan tetap konsisten pada kualitasnya. Tom Haye tetap menunjukkan kalau dirinya merupakan pemain gelandang yang memiliki ketenangan dan mempunyai visi di atas rata-rata yang mampu menciptakan peluang yang berbahaya di pertahanan lawan. Sedangkan Joy Pelopesi kemungkinan akan menjalani debut menghadapi timnas Australia di 20 Maret mendatang. Pemain berpengalaman yang saat ini bermain di Liga Belgia akan menjadi salah satu gelandang pengangkut air bagi timnas Indonesia untuk memotong serangan balik yang cepat yang kemungkinan bakal diterapkan oleh pemain Australia. Dengan postur tubuh yang sangat besar, maka sudah dipastikan Joy Pelopesi akan menjadi tembok yang kokoh di lini tengah bersama timnas Indonesia. Sedangkan Ivar Jenner akan bermain ke depan untuk memberikan umpan manis kepada pemain depan timnas Indonesia. Ivar Jenner akan berjibaku dengan para pemain lawan untuk merebut bola dan menciptakan peluang yang manis sehingga menciptakan gol dan meraih kemenangan. Sedangkan untuk lini serang bagian kanan dan bagian kiri, nama Eliano Reinders dan Dan James akan menjadi andalan baru di bawah asuhan Patrick Kluivert. Eliano Reinders akan menjadi andalan baru timnas Indonesia dengan hadirnya pelatih baru timnas Indonesia yaitu Patrick Kluivert menjadi pemain inti bersama klubnya di Liga Belanda. Nampaknya akan menjadi alasan Patrick Kluivert untuk memasang Eliano Reinders sebagai starter menghadapi Australia nanti. Meski sempat dicampakkan oleh pelatih sebelumnya yakni Sintayong karena alasan strategi, namun di era Patrick Kluivert, adik dari Tijani Reinders ini akan menjadi andalan timnas Indonesia di lini serang Garuda. Sementara Dan James akan menjalani debut di saat menghadapi Australia bersama Joy Pelopesi di saat menghadapi timnas Australia nanti. Selain bermain di posisi fullback kiri, Dan James juga bisa bermain di posisi sayap bagian kiri. Kehadirannya diharapkan mampu memberikan kontribusi yang maksimal terhadap timnas Indonesia untuk meraih hasil yang positif dan membawa timnas Indonesia melaju ke babak selanjutnya. Sedangkan untuk sektor lini penyerang tengah, nama Ole Romini akan dipastikan akan menjalani debut dan menjadi ujung tombak di skuad merah putih menghadapi Australia di bulan Maret mendatang. Kecepatan dan skill yang selalu menjadi andalannya diharapkan mampu memberi jawaban yang sampai saat ini selalu menjadi masalah dalam mencetak gol. Pengalamannya bermain di Eropa akan menjadi modal berharga saat menghadapi timnas Australia di 20 Maret mendatang. Itulah prediksi formasi timnas Indonesia pilihan Patrick Kluivert untuk bertandang ke markas Australia. Semoga di pertandingan nanti timnas Indonesia mampu meraih kemenangan agar mimpi bermain di Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar.